Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita berjumpa di Maths Lovers Club. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal KSM bidang matematika SMP tingkat kabupaten kota tahun 2020 yang barusan telah dilaksanakan. Kita langsung untuk membahas soal kompetensi sains nasional ini. Kita lihat soal pertama. Diketahui suatu kunci gembok dapat dibuka dengan susunan 4 angka C, A, B, C, D dan angka pertama bukan 0. ID menyebut C sigma jika merupakan jumlah 3 bilangan dan hasil jumlahnya yaitu A tambah B tambah C sama dengan D. Contohnya 4, 2, 2, 8 ya. 4 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8 adalah C sigma. Banyak C sigma yang mungkin adalah: yang pertama, kita lihat syaratnya dulu. A itu tidak boleh atau bukan 0 ya. Jadi A tambah B tambah C sama dengan D. A itu tidak boleh 0, berarti dia angka 1 sampai 9. Kemudian B dengan C boleh 0, berarti dia angka 0 sampai 9 begitu. Nah, lihat D. Susunan 4 angka ya. Susunan 4 angka berarti dia hanya satuan saja di sini. Berarti angka 1 sampai 9. Kok tidak mulai dari 0? Ya, kan tidak akan mungkin 0 karena A saja sudah mulai dari 1 sampai 9 begitu ya. Berarti D itu 1 sampai 9. Kemudian bagaimana kita mencari ini A, B, C, D? Nah, ini kita mencoba-coba ya. Kita coba satu persatu. Tadi A tambah B tambah C sama dengan D. Kita misalkan A itu sama dengan 1. Maka kalau kita buat dia seperti ini, A itu 1, B itu 0. Nah, kira-kira C nya itu angka berapa? Bisa ya, angka 0 sampai 8. Kenapa 8? Kenapa tidak 9? Karena maksimumnya adalah angkanya 9 begitu. Berarti kita melihat angka maksimum dari C itu adalah 8, berarti 0 sampai 8. Nah, berarti banyaknya 1 0, A nya 1, B nya 0, itu ada 9 buah. Ada 9 buah ya. Yang mana 9 buah itu 100, 101, 102 sampai 108. Itu ada 9 buah. Nah, kita lihat lagi satu lagi. A itu 1, B nya juga 1. Maka angka yang terdiri dari sini ada berapa aja? Ya, ini 2, ada 2 ya, berarti maksimalnya sampai 7. Berarti 0 sampai 7. Nah, 0 sampai 7 ini ada berapa angka? Berarti ada berapa kode yang kita bisa buat? Itu berarti ada 8 buah. Begitu ya. Nah, ini sudah berurutan. Kita coba satu lagi. 1 tambah 2. Maka angka yang di sini adalah 0 sampai 6. Nah, ini berarti ada 7 buah. Nah, ini pasti akan terus menurun. Begitu ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai 1. Yakin sampai 1. Kita coba 1 tambah 8 ya, maka ujungnya 8. 1 tambah 8. Nah, ini kan boleh 0, hanya 0 saja, berarti dia cuma 1 buah. Nah, terbukti bahwasanya dia akan berurutan. Maka kalau A nya sama dengan 1, maka banyak kode yang kita bisa buat. Ini dia 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berapa jumlahnya? 45. Begitu kalau A nya yang di depannya 1. Nah, kita lihat dulu. Wah, ini berarti panjang ini. Begitu panjang ini sampai 9. Oh, tidak juga. Kita coba lihat dulu. A nya sama dengan 2. Kalau A nya sama dengan 2, kita coba yang seperti ini. A 2 0, berarti angkanya ya berarti sampai 7 gitu kan. Maka ada berapa banyak? Ada 8 buah. Nah, ini pasti akan berurutan juga ya, karena dia akan bertambah 1, maka dia akan berkurang 1 begitu. Berarti 8, 7, 6 ya, berarti A2 itu ada berapa kode? Ada 36 buah ya. Jumlahkan 45 kurang 9 ya, berarti 36. Kita lihat lagi yang A nya sama dengan 3. Kalau 3, kita coba lagi yang di sini. 3 tambah 0 berarti ada berapa? Ada 6. 0 sampai 6 ya, berarti ada berapa angka? 7 buah. Nah, ini akan berkurang terus satu persatu. 7 tambah 6 tambah 5 sampai dan seterusnya. Maka untuk A sama dengan 3 itu ada 28 kode. Nah,
secara berpola, maka kita dapat menentukan bahwasannya banyaknya pola itu, kita lihat polanya. Kalau A nya sama dengan 1 tadi 45, kalau A nya sama dengan 2 itu 36, A nya sama dengan 3 itu 28, A nya 4 ada berapa? Ya kurangi saja. Berarti kalau A nya 4 yang ini, 7 nya tidak masuk, kurangi 7, 21. Kalau A nya 5, berarti di sini yang 5 urutan nih 1 2 3 4 5, berarti kurangi 6, 15. Kalau 6 kurangi 5, 10. Kalau 7 kurangi 4, 6. Kalau 8 kurangi 3, 3. Kalau 9 kurangi 2, 1 ya. Ini dia, ini urutannya. Nah, berarti banyaknya C sigma yang mungkin adalah, kita jumlahkan aja semuanya, berarti hasilnya adalah 195. Nah, itu jawaban pertama, yaitu A. Nah, apakah ada cara cepatnya? Ada, pakai teorema star and bar. Nah, nanti teman-teman coba cari ya star and barnya. Baik, kita lihat soal yang kedua. Diketahui 2 pangkat 101P dan 5 pangkat 100Q adalah faktor dari 2020 pangkat 2020. Jika Sn menyatakan jumlah semua faktor dari N, maka nilai maksimum dari 4 kali S 2 pangkat P kali S 5 pangkat Q adalah, ini berapa bilangan primanya, faktor prima dari 2020. Begitu. Kita lihat 2020 ini pakai pohon ya. Bagi 2 1010, kemudian masih bagi 2 itu 505, kemudian bagi 5 101. Nah, 101 itu sudah bilangan prima. Maka 2020 bisa kita buat 2020 pangkat 2020 itu bisa kita buat 2 pangkat 2 dikali 5 kali 101 pangkat 2020 ya. Maka ini kita kalikan berarti 2 pangkat 4040, 5 pangkat 2020 dan 101 pangkat 2020. Nah, yang kita ambilkan cuma 2 dan 5 ya, ini dia. Nah, berarti nilai maksimum pangkat 2 nya adalah 4040, tidak akan melewati 4040 ya. Karena kalau melewati bukan 2020 lagi pangkatnya, begitu. Maka kita sudah dapat nih hasil P nya 2 pangkat 100P itu sama dengan 2 pangkat 4040. Maka kita dapat P nya 101P sama dengan 4040. P nya itu adalah 4040 bagi 101 yaitu 40, begitu. Nah, Q nya juga begitu, 5 pangkat 101Q sama dengan 5 pangkat 2020, maka 101Q sama dengan 2020. Q nya kita bagikan saja, maka dapat 20. Nah, dapatlah kita P nya itu adalah 40 dan Q nya 20. Ini nilai maksimumnya. Maka nilai maksimum dari 4 kali S tadi dikatakannya adalah jumlah semua faktor positif dari N. Nah, saya akan memberikan rumus untuk menentukan jumlah semua faktor ya. Jumlah semua faktor positif itu rumusnya adalah P pangkat A tambah 1 kurang 1 per P kurang 1. P itu adalah bilangan primanya, faktor primanya. A nya itu adalah per pangkatannya, begitu. Kalau yang di sini kita lihat P nya adalah 2, 101. Kalau A nya itu ini P1 nya ya, P1 nya 2, P2 nya 5, P3 nya 101. P1 nya pangkatnya adalah 2. Nah, ini dia. Oke, ini rumusnya. Kita akan lihat berapakah nilai maksimumnya. 4 kali S 2P 2 pangkat P kali S 5 pangkat Q. Maka 4 kali kita masukkan di sini. Nah, ini dia. 4 kali S 2 pangkat 2 pangkat 40 kali S 5 pangkat 20, begitu. Nah, ini kita bisa ubah dia bentuknya seperti ini. Nah, ini dia bentuknya ya. Oke, 4 kali 2 pangkat 40 tambah 1 dikurang 1 per 2 kurang 1 untuk S 2 pangkat 40. Kemudian 5 pangkat 20 tambah 1 dikurang 1 per 5 kurang 1 untuk S 5 pangkat 20. Nah, ikutin saja rumus ini. Nah, ini kita bisa selesaikan. Ini kurangi 4. Nah, 4 nya kita bisa coret ya. 4 nya bisa kita coret, maka tinggalnya adalah 2 pangkat.
21 kurang 1 dan 5 pangkat 21 kurang 1. Jawabannya adalah D. Oke. Ini jawaban yang kedua. Kita lihat jawaban soal yang ketiga. Jika X adalah nilai rata-rata dari bilangan M dan 7, Y adalah rata-rata dari 2M dan 13, dan Z adalah nilai rata-rata dari 3M dan 16. Maka nilai rata-rata dari X, Y, dan Z adalah, nah ini X adalah nilai rata-rata dari bilangan M dan 7, berarti M tambah 7 per 2 sama dengan X ya. Kemudian Y adalah rata-rata dari 2M dan 13, berarti Y sama dengan 2M tambah 13 per 2. Kemudian Z adalah nilai rata-rata dari 3M dan 16, berarti Z sama dengan 3M tambah 16 per 2. Oke, ini sudah harus tahu ya, ini sangat mudah sekali soalnya. Nah, maka nilai rata-rata dari X, Y, dan Z, berarti kita jumlahkan dulu. X tambah Y tambah Z sama dengan, karena kebetulan dia bilangan pecahannya 2 ya, penyebutnya adalah 2, maka bisa kita jumlahkan. M tambah 7 per 2 tambah 2M tambah 13 per 2 tambah 3M tambah 16 per 2. Nah ini kita jumlahkan, berarti kita jumlahkan M tambah 2M tambah 3M 6M 7 20 berarti 36 per 2. Nah ini kita bisa bagi ya, berarti X tambah Y tambah Z itu 3M tambah 18. Oke. Nah nilai rata-ratanya berarti kita bagikan 3 ya, maka rata-rata X dan Z itu adalah 3M tambah 18 per 3. Berapa? M tambah 6. Ya sangat mudah sekali soalnya. Jawabannya D. Oke, itu jawaban nomor 3. Kita lihat nomor 4. Untuk X bilangan real didefinisikan ya, X mutlak. Nah ini ya, X untuk X besar sama dengan 0, negatif X untuk X kecil dari 0. Sebagai contoh, jika X tambah 1 mutlak sama dengan 2, maka yang memenuhi adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Dari mana itu? Ya, kita ubah X tambah 1. Kalau dia positif, X tambah 1 pindah menjadi 1 ya. Kalau dia negatif, negatif X kurang 1 berarti pindah ke sini 3 berarti negatif 3. Itu maksudnya. Ini harus kita pahami dari soalnya. Diketahui X1 dan X2 memenuhi persamaan. X per 2 tambah 2 mutlak sama dengan 3, serta X1 itu lebih kecil dari X2, maka X2 kurang 2 X1 sama dengan. Nah ini kita lihat konsepnya dulu, konsep X mutlaknya. Nah kita lihat, berarti artinya kalau dia positif sama ya, X tambah 2, X per 2 tambah 2. Nah syaratnya jadi gimana? Dia harus lebih besar dari sama dengan 0, berarti dia untuk ini berarti syaratnya haruslah X besar sama dengan negatif 4 ya. Negatif 4 per 2 kan negatif 2, negatif 2 tambah 2 0, boleh sama dengan 0. Berarti syaratnya adalah berubah, syaratnya adalah X besar sama dengan negatif 4. Apa fungsinya nanti saya jelaskan. Kemudian ini satu lagi, dia negatif, berarti kita kalikan dia dengan negatif, berarti negatif X per 2 kurang 2. Syaratnya ya kembalikan ini, berarti X kecil dari negatif 4, tidak sama dengan, nanti sama dengan untuk yang di sini. Oke, kemudian apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita langsung buat sama yang contoh tadi, sebagai contoh yang seperti ini. Berarti X tambah 2 sama dengan 3, maka X tambah 2, 3 kurang 2 itu 1, maka kalau ini kita dapatnya X sama dengan 2 ya. Kemudian untuk yang negatifnya, negatif X per 2 kurang 2 sama dengan 3, maka negatif X per 2 itu sama dengan 3 tambah 2, ini 5, maka kalau kita kalikan silang maka X nya dapatnya negatif 10. Nah X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 10 itu memenuhi syarat. Dari mana kok bisa memenuhi syarat? Lihat, ini kan lebih besar sama dengan 4, berarti sudah memenuhi syarat. Ini X sama dengan negatif 10 sudah memenuhi syarat juga.
Nah, berarti kita dapat jawabannya X2 dikurang 2X1. Ingat, X1 nya adalah yang lebih kecil dari X2. Mana yang lebih kecil? Ini. Mana yang lebih besar? Berarti X2 nya sama dengan 2, X kecilnya sama dengan negatif 10. X2 nya adalah 2. Nah, ini kita gantikan saja, kita substitusikan negatif 10, maka jawabannya adalah 22. Jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C. Oke, itu jawaban nomor 4. Soal ini ada kita bocorkan di prediksi video yang telah kita buat, walaupun konsepnya bisa kita lihat di video prediksi pembahasan soal kita kemarin. Oke, kita lihat yang ke jawaban nomor 5. Jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian sehingga n kurang 2 pangkat 2 per n tambah 3 merupakan bilang bulat adalah, konsepnya pernah kita kasih tahu di prediksi soal KSN ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini gampang saja, kita coba selesaikan dulu kuadratnya. Berarti n kuadrat kurang 4n tambah 4 per n tambah 3. Nah, bagaimana konsepnya? Kita manipulasi ya, seperti saya jelaskan di prediksi kemarin. Kita manipulasi, berarti kalau kita manipulasi harus ada n tambah 3 nya. Kira-kira berapa? Dan dia kurang 4n, berarti kalau n tambah 3 pasangannya adalah n kurang 7. Nah, n kurang 7 tambah 25. 25 dari mana? 3 kali negatif 7 itu kan negatif 21. Nah, kita harus menghilangkan negatif 21 nya dan hasilnya adalah 4, berarti 25 ya, begitu. 25 kurang 21 itu sama dengan 4. Oke, itu dia. Nah, setelah itu barulah kita pisahkan dia satu persatu. Nah, ini berarti kita bisa coret ini. Berarti yang tinggalnya adalah n kurang 7 tambah 25 per n tambah 3. Nah, karena katanya bilangan bulat positif n, dia harus positif dan tidak boleh pecahan karena dimintanya adalah bulat, bilangan bulat. Maka untuk mendapatkan nilai n dan bilangan bulat positif, maka penyebutnya harus habis membagi 25 ya, karena pembilangnya adalah 25, maka penyebutnya harus habis dibagi 25. Nah, begitu ya konsepnya kemarin. Nah, maka nilai n nya berapa kita dapatkan? Ya, 25 itu bisa habis dibagi 5 dengan 25 saja. Berarti kita dapat nilai n, kalau dia habis dibagi 5 maka n kita dapatnya berapa? 2. Kalau misalnya habis dibagi 25 maka hasilnya n nya adalah 22, begitu ya. Maka nilai n nya adalah n sama dengan 2 dan n sama dengan 22, begitu. Nah, itu dia. Apakah dia akan berlaku? Berlaku. 2 kurang 7 itu negatif 5, negatif 5 ditambahkan 25 bagi 5 itu sama dengan 5 ya, berarti 0, bilangan bulat. Kalau 22 udah jelas positif ya. Oke, itu dia. Berarti syaratnya adalah n sama dengan 2 dan n sama dengan 22, bilangan bulat positif n nya. Maka jumlah yang dikatakannya adalah jumlah. Sudah, berarti kita tambahkan 2 tambah 22 sama dengan 24. Oke, itu jawaban nomor 5. Jawabannya adalah B. Baik, itu saja dulu untuk pembahasan KSN matematika kita dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kita akan sambung lagi di video berikutnya. Maka untuk itu jangan lupa untuk di subscribe untuk mendapatkan update lagi pembahasan dari soal KSN kita. Kemudian jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-temannya untuk pembelajaran untuk hebat jenius di Olimpiade Matematika. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.